Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Dede Kurnia Channel. Kali ini kita mungkin akan membahas yang sudah jarang diposting di sosial media ya, yaitu tentang konflik Palestina dan Israel, yaitu tepatnya di jalur Gaza. Karena sekarang sudah jarang sekali ada yang memposting, sedikit sekali hanya postingan-postingan yang itu menurut saya itu tidak layak lah diposting. Yaitu saya akan menggiring opini tentang konflik yang terjadi di Gaza, yaitu media-media sosial yang ada yang memposting tentang konflik-konflik tersebut sebenarnya itu adalah opini yang salah, opini yang melemahkan kita, opini yang membuat kita tuh menjadi inferior, jadi penakut. Kali ini saya akan menyampaikan data-data yang sesungguhnya yang terjadi di jalur Gaza. Sebenarnya itu terbalik teman-teman, yaitu yang diberitakan oleh media sebenarnya Gaza itu semakin lemah, Gaza itu semakin hancur. Sebenarnya menurut data-data yang ada justru sebaliknya, yaitu Israel yang semakin melemah dari tahun ke tahun. Semakin akarnya tuh semakin melemah. Dia itu ibaratnya tinggal menunggu kekalahan. Dan sebaliknya Palestina itu yang lebih tepatnya di masalah Ittihad Hamas itu justru malah sebaliknya, justru mereka menunjukkan dirinya itu semakin lama semakin membaik, semakin hebat. Berikut saya sampaikan data-data yang ada, yaitu yang pertama berikut data kemunduran dari Zionis Israel, yaitu pertama mulai berkurangnya dukungan dari luar. Ini nampak jelas ya, yang menjadi penyokong utama Israel itu yang kita tahu yaitu Amerika. Sedangkan Amerika sendiri sekarang sedang digoyang masalah ekonominya oleh Cina dan oleh Rusia. Itu dolarnya sedang digoyang. Cina dan Rusia itu membuat kerjasama agar dolar Amerika itu tidak dipakai lagi. Padahal Amerika itu pokok dari penghasilannya itu, pendapatan negara mereka itu yaitu paling besar dari dolar dan penjualan minyaknya. Nah, mereka sekarang sedang digoyang dengan dolarnya. Jadi menurut mereka konflik yang ada di negara mereka sendiri itu yang harus diselesaikan. Jadi mereka tidak terlalu peduli dengan negara-negara luar lagi. Contohnya seperti kasus di Meksiko, banyak perlawanan di Meksiko yang tidak setuju dengan pemerintah pusat Amerika. Dan yang awal-awal mendukung Israel, Inggris, itu sekarang sudah tidak menjadi negara yang kuat, negara adidaya. Yang kedua yaitu penduduk yang semakin berkurang. Jadi menurut data itu sebenarnya data penduduk Israel itu semakin lama semakin berkurang. Warga yang keluar dari negara, warga yang tinggal di Israel itu semakin banyak yang pergi ke negara lain. Sedangkan warga-warga yang dari luar negara mereka itu sudah semakin berkurang yang ingin tinggal di negara mereka sendiri, tinggal di Israel maksud saya, bukan negara ya. Padahal Israel sendiri pemerintahnya itu menjanjikan jika ada yang ingin tinggal di Israel maka itu dijanjikan uang yang cukup besar. Berikut datanya. Yang ketiga, tidak ada dukungan dari warga sendiri. Ya, warganya sendiri itu bahkan wajib militernya itu sudah tidak ada yang mau. Karena mereka merasa hidup di Israel itu sudah tidak aman dan nyaman. Karena ulah pemerintah mereka sendiri yang selalu menyulut konflik di Gaza, sehingga banyak serangan-serangan dari Hamas itu yang membuat warga Israel itu tidak nyaman. Yang keempat, berkurangnya
kekuatan militer mereka. Ya, yaitu karena tadi yang saya sampaikan, tidak ada lagi penyokong mereka, tidak ada lagi, ibaratnya tuh ibu mereka itu sudah tidak peduli lagi dengan mereka. Karena kalau negara yang hanya mengandalkan dari negara-negara luar, bantuan negara luar, itu semakin lama pasti akan semakin lemah. Eh, Contohnya sendiri, Israel itu sumber daya alamnya aja tidak ada, sumber daya manusianya apalagi itu sangat lemah. Jadi mereka hanya mengandalkan dukungan dari luar. Berikut tadi data dari menurunnya, melemahnya dari sisi Israel. Sekarang kita akan bahas kemajuan, kekuatan dari Gaza sendiri, yaitu sudah pasti pasukan Hamas yang semakin lama semakin berkembang. Dari awalnya tahun 80-an, Hamas hanya menggunakan tapel, tapi lihatlah tahun kemarin, 2003 Oktober kemarin, 5.000 rudal dikirim ke Israel. Dan itu bukan main-main rudalnya. Rudalnya itu bisa sampai menempuh jarak 200 km. Itu bukan rudal yang remeh-temeh ya. Itu sangat berbahaya. Dan itu bahkan Iron Dome-nya Israel itu sampai tidak bisa menahan gempuran dari Hamas kemarin rudalnya. Itu sebenarnya rudal Hamas itu cukup banyak. Ibaratnya mereka cuma ngasih tahu, wah nih saya punya rudal segini. Sebenarnya lebih dari itu rudalnya. Bahkan negara-negara barat itu memprediksi rudal Hamas itu 30 sampai 15 ribu rudal. Dan itu sebenarnya data yang tidak valid ya, tidak ada kejelasan datanya. Bisa jadi lebih dari situ. Yang kedua, angka kelahiran di Gaza semakin meningkat. Berbeda dengan Israel ya, yang semakin berkurang warganya. Jadi kalau di Gaza itu menurut data itu lahir kembar tiga itu sudah biasa di Gaza. Yang ketiga, keberanian dan kekuatan dari warga Gazanya sendiri sudah pasti. Mereka itu bukan setahun 2 tahun saja terjadi konflik ini, tapi mereka sudah 70 tahun konflik seperti ini. Jadi mental mereka tuh sudah benar-benar terasah, sudah benar-benar kuat. Dari nenek-neneknya, kakek-kakeknya itu sudah menanamkan rasa berani kepada anak-anaknya, cucu-cucunya. Jadi justru miris ya, malah orang Indonesia sendiri yang mempunyai mental lemah. Banyak postingan yang mengatakan sudah warga Gaza pindah saja, cari aman saja. Justru itu pendapat yang salah. Justru mereka itu terus bertahan, terus ingin bertahankan negara mereka. Karena kalau menurut hukum fikih saja ya, itu sudah wajib sebenarnya. Ketika ada penjajahan, ketika ada pencurian dari harta benda kita, itu sudah wajib kita untuk melawannya. Ya sama seperti Indonesia lah, ketika dijajah wajib melawannya. Yang keempat, bertambahnya dari dukungan dari luar negara. Ya akhir-akhir ini kita melihat ya, bahkan Rusia dan Korea Utara pun sudah mendukung Palestina. Ini sungguh luar biasa. Semakin banyak dukungan dari luar negara. Itu saja dari saya, data-data yang yang aktualnya itu sebenarnya kebalikan dari sosial media. Jadi kesimpulannya, ayo kita rubah opini kita tentang yang konflik terjadi di Gaza. Jangan sampai kita mempunyai opini bahwa umat muslim di Gaza itu lemah, ditindas. Itu opini yang sebenarnya dibangun oleh negara-negara barat. Mereka ingin kita punya opini seperti itu. Kita umat muslim itu lemah, umat muslim itu tertindas. Jadi yang di Gaza itu adalah gambaran dari umat muslim seluruh dunia. Ketika di Gaza itu dilemahkan, dihancurkan, itu adalah gambaran dari umat muslim seluruh dunia. Itu opini yang sedang dibangun negara barat. Dan selanjutnya
saya ingin mengajak untuk semua postingan-postingan itu kalau bisa yang ada kebaikan di dalamnya, yaitu jangan lagi memposting tentang eh, kehancuran, bumi hanguskan di Gaza, tapi sebaliknya kita harus memberitakan yang baik-baik dari Gaza, yang bisa kita lihat kemajuan demi kemajuan yang ada di Gaza. Mungkin si video kali ini saya cukupkan, dan seperti biasa kalau ada yang ingin menyampaikan pendapatnya atau opininya, silakan tulis di kolom komentar. Kita berdiskusi secara akademis dan data. Dan untuk yang ingin request selanjutnya kita mau bahas apa, silakan isi di kolom komentar. Baik, terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.